Kaulah Tuhanku, Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Mari kita memperkatakan makna dari Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda.
Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini, kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekali lagi boleh katakan shalom. Saya percaya di rumah-rumah ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kegirangan untuk memuji nama Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Mari semuanya Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Kita akan bawa pujian penyembahan lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Urala patakaya syara. Urala baralabaya syara baralabaya syara. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari engkau yang di rumah-rumah sekali lagi boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari katakan berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari engkau yang di rumah-rumah angkat kedua tanganmu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari engkau yang di rumah-rumah sembah Dia, sembah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berharga di mata-Mu.
sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship, sing like never. Oh my soul, I worship your holy name. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ayo katakan ku sembah, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Mari engkau yang di rumah-rumah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. ku sembah. Sembah Kau Tuhan, Haleluya. bagiku. Ayo sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari sekali lagi boleh berikan sorak-sorai, sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Mari semuanya yang percaya katakan amin. Pasukan 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Yes, yes, yes. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak tinggikan namamu. Katakan
tinggikan nama. Katakan haleluya. Ayo kau yang di rumah-rumah menari bagi Tuhan. Sorak, soraklah haleluya. Hey, haleluya, haleluya. Ayo lebih lagi, sorak, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih cepat lagi, hey, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Hey, wow. Saya percaya ada sukacita di rumah-rumah. Soraklah haleluya, 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 haleluya. Wow, engkau yang bersukacita, yuk boleh lambaikan kedua tanganmu, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya anggur yang baru Tuhan curahkan di tempat masing-masing kita berada. Yang percaya katakan amin. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Hahaha, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Ayo anggur yang baru, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak yang baru, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Mari sama-sama lambaikan kedua tangan kita. Nyata kuasanya. Yang percaya katakan amin. Ayo boleh berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang memimpin kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih kami ada sampai saat ini kami ada. Kami boleh berdiri di atas kaki kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh menikmati anugerah, pertolongan, dan campur tangan yang datang daripada Tuhan turun atas kami. Sehingga kami boleh menikmati hidup yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ibadah online. Kami percaya oleh firman-Mu kami akan mendapatkan arahan-arahan sorga. Oleh firman-Mu kami akan mendapatkan kekuatan-kekuatan Allah. Oleh firman-Mu kami akan mendapatkan kemampuan untuk menikmati setiap anugerah yang Kau nyatakan atas kami. Bapa berbicara, urapi kami semua tanpa terkecuali. Lihat jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kelemahan kami Engkau pun mengetahuinya. Di dalam nama Yesus kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk mendengarkan daripada firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam keseharian hidup, kita sering melihat orang-orang yang jahat kepada kita.
dalam keseharian, dalam kehidupan, dalam lingkungan, bahkan tidak jarang dalam rumah tangga. Ada saja orang yang mengecewakan kita, ada saja orang yang melukai kita, atau sebaliknya. Justru kita berkesempatan mengeluarkan perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan kotor, perkataan sia-sia yang melukai orang lain. Perkataan-perkataan yang membuat orang terluka, perkataan-perkataan yang membuat orang tertolak. Bahkan orang yang dulu kita hormati, orang yang dulu kita kasihi, orang yang dulu kita hargai luar biasa karena kebaikannya, karena perhatiannya kepada kita, tetapi akhirnya dia menyakiti hati kita. Dia melukai kita. Bahkan tidak jarang, bahkan tidak sedikit pula orang tertolak karena perkataan orang lain. Nah, tema khotbah saya adalah orang yang jahat hidupnya akan susah sendiri. Orang yang menjahati seseorang hidupnya akan susah. Orang yang punya rancangan jahat kepada orang lain, apa yang dirancangkan itu akan menimpa dirinya. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk perenungan yang lebih dalam, ayo koreksi kita. Pernahkah kita berbuat jahat kepada orang lain, atau sebaliknya kita diperlakukan jahat orang lain kepada kita? Ayo kita koreksi. Yang jelas, orang yang jahat akan susah sendiri. Saya berdoa kita bukan barisan orang yang jahat. Saya berdoa kita semua bukan orang barisan yang suka menyakiti hati orang lain. Saya berdoa kita adalah orang-orang yang menyenangkan orang banyak. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Mari buka Alkitab kita, terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-50. Ayat yang ke-20. Ada kisah menarik, ada kisah yang luar biasa. Di firman Tuhan dalam Kejadian 50 ayat 20 berkata demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara pasti tahu cerita ini. Saudara pasti tahu kisah ini. Yusuf menghadapi abang-abangnya, kakak-kakaknya, yang notabene adalah punya rancangan-rancangan yang jahat, rancangan yang mencelakakan daripada Yusuf. Rancangan-rancangan yang membuat Yusuf tidak suka, rancangan yang membuat Yusuf menderita. Tapi sekali lagi, Kejadian 50 ini mengingatkan, apapun yang dirancangkan dengan niat yang jahat, apapun yang akan diperbuat dengan niat yang kotor, orang yang melakukan demikian akan mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Bayangkan, Yusuf tidak salah harus dijual menjadi budak. Bayangkan Yusuf yang tidak melakukan kesalahan harus menjadi pelayan di tempat lain. Bayangkan Yusuf yang tidak melakukan tindakan amoral, asusila, harus menerima fitnahan daripada istri Potifar sehingga dia harus dipenjara. Tetapi yang luar biasa, pergumulan, penderitaan, masalah yang dihadapi Yusuf justru menjadi jumping stone, batu lompatan. Yusuf mengalami promosi. Bahkan Yusuf menjadi prime minister atas Mesir. Orang kedua yang luar biasa dipakai di negeri orang. Dimulai dari mana? Aniaya. Dimulai dari mana? Rancangan jahat orang lain. Dimulai dari mana? Penderitaan. Ternyata hal-hal yang tidak baik yang pernah menimpa kita, sesungguhnya itu adalah proses untuk kita menuju kepada kedewasaan. Yusuf dijahati kakak-kakaknya, saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan orang lain. Kakak-kakaknya yang satu ayah daripada Yakub. Pernahkah saudara disakiti dengan saudara kandung? Pernahkah saudara disakiti dengan orang-orang yang terdekat dengan saudara? Pernahkah Anda tertolak dengan orang-orang yang dulu begitu baik kepada kita, bermulut manis, berkata indah, tapi nyatanya menolak kita? Anda tidak sendirian.
Yusuf mengalami hal yang sama, yang luar biasa. Pembelaan Tuhan itu dahsyat. Semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang menista, yang menghina, yang mengolok-olok engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Ini satu perkataan, satu realita yang Yusuf alami. Satu kenyataan yang Yusuf nikmati daripada janji Tuhan yang luar biasa atas hidupnya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kakak-kakaknya yang merencanakan hal yang jahat, bukannya mendapatkan anugerah atau kekayaan dari kejahatannya. Justru dari kejahatan kakak-kakaknya, Yusuf malah dipromosikan, justru kakak-kakaknya mengalami penderitaan yang luar biasa. Ada amin? Saudara paham sampai di sini? Jemaat Tuhan yang dikasihi Allah yang luar biasa. Ada contoh yang kedua, terambil dari Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian dalam Daniel pasal 6 ayat ke-25. Diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke goa dalam goa singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar goa itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Saya percaya saudara pun tahu dengan kisah ini. Dia menjadi seorang penasehat raja yang luar biasa. Tetapi orang-orang ahli lucu, orang-orang kasdim mulai iri kepada Daniel. Bagaimana cara menjatuhkan Daniel? Bagaimana caranya supaya Daniel tidak dipercaya raja? Supaya Daniel tidak lagi punya kedudukan yang tinggi. Mulai ada niat jahat. Mulai ada rencana-rencana yang ingin menjatuhkan. Bahkan mulai ada satu agenda-agenda untuk menjerat daripada Daniel. Yang luar biasa. Secara aturan pemerintahan, Daniel tidak didapatkan melakukan kesalahan. Secara hubungan, mungkin hubungan secara baik dengan raja, itu pun tidak didapatkan kesalahan. Hanya mereka akhirnya menemukan titik lemah bahwa Daniel tidak pernah meninggalkan Tuhan Allahnya. Bahkan dia menyembah Allah dalam satu hari 3 kali. Langit-langit sotoh rumahnya terbuka mengarah ke Yerusalem. Dan itu sarana untuk dipakai mereka untuk menjahati Daniel. Supaya Daniel dijatuhkan. Dan itu berhasil. Seperti itu dalam tanda kutip secara mata manusia. Daniel mendapatkan penghukuman. Daniel mendapatkan akibat daripada kesetiaannya kepada Tuhan. Dimasukkan ke gua singa. Yang luar biasa. Karena Daniel melakukan kehendak Tuhan. Karena Daniel taat kepada Allah. Karena Daniel tidak pernah menyakiti hati Tuhan. Sekalipun singa-singa yang buas itu seolah-olah menunggu Daniel. Ketika Daniel masuk ke gua singa itu, semua mulut singa dikatupkan. Apa upah yang didapatkan daripada orang-orang yang jahat? Apa upah daripada orang-orang yang merencanakan, mereka-rekakan kejahatan buat Daniel? Nah, Daniel 6 ayat 20 berkata apa? Diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Bukan hanya orang-orang ini, tetapi anak-anaknya, istri-istrinya. Dihabisi oleh singa-singa itu. Atas apa? Atas tuduhan yang diberikan kepada Daniel. Atas apa? Atas rancangan yang jahat terhadap Daniel. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi Allah. Jika Anda setia kepada Tuhan, jika Anda taat kepada Tuhan, jika Anda tidak melanggar perintah-perintah Tuhan, orang boleh mereka-rekakan yang jahat atas saudara. Orang boleh menuduh saudara melakukan tindakan yang jahat. Tapi dengar, pembelaan Tuhan luar biasa. Pembelaan Tuhan dahsyat. Pembelaan Tuhan ajaib. Bahkan kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian.
Kita tidak pernah dibiarkan menghadapi situasi yang sulit sendirian. Ada tangan yang perkasa sekalipun tidak kelihatan, itu menolong kita. Ada penyertaan yang tidak kelihatan tapi nyata atas hidup kita. Amin. Siapapun Anda yang melayani Tuhan, kita tidak didesain untuk menyenangkan semua orang. Memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi senangkan Tuhan. Senangkan Allah, lakukan kehendak Tuhan. Orang boleh merekakan yang jahat, tapi kalau Tuhan yang membela kita, siapa lawan kita? Ada amin? Saya berdoa saudara berani berkata lantang haleluya. Ya, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Mazmur pasal 37 ayat yang ke-9 jelas berkata, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Artinya saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pembelamu bukan manusia, yang menjadi penolongmu bukan manusia, yang ada di dalam hidupmu bukan lagi manusia yang membela saudara, tetapi ada tangan Tuhan yang siap melenyapkan orang-orang yang jahat. Bahkan Alkitab lain berkata, terjemahannya berkata, bahwa penghakiman dan penghukuman itu haknya Tuhan. Kita nggak usah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tangan Tuhan akan bergerak menolong kita. Oh, yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika Anda mendengarkan pemberitaan firman ini, tidak ada sedikit pun niat jahat untuk kita lakukan buat orang lain. Tidak ada sedikit pun niat jahat keluar dari hati kita untuk mencelakai orang lain, apalagi sesama teman pelayanan. Amen. Mungkin bisnismu hari ini dicurangi orang lain, usahamu diambil orang lain, apa yang kau kerjakan dicurangi orang lain. Dengar baik. Kalau engkau tidak melakukan kejahatan dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, percayalah Allah tidak tidur, Allah tidak tertidur, bahkan Allah tidak lelah membela saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10 firman Tuhan juga berkata demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini sesuatu perkataan yang luar biasa. Allah tidak pernah menolak orang yang mencari Dia. Allah tidak pernah menolak orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Sekalipun orang tua kita menolak kita, tapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Allah ada buat saudara dan saya. Allah senantiasa hadir dalam hidupmu, hadir dalam masalahmu, hadir dalam pergumulanmu, dan hadir atas masa depan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau Allah yang setia saja membuka tangannya buat kita, Allah yang setia selalu ada buat kita, Allah yang setia tahu pergumulan dan masalah saudara, alasan apa kita lelah berharap dalam Tuhan? Alasan apa kita punya keinginan membalas kejahatan yang orang lakukan kepada kita? Alasan apa kita ingin mencelakai orang lain? Biarlah Tuhan yang hidup itu adalah Allah yang ada atas hidup kita. Allah yang hidup itu adalah Allah yang ada untuk membela setiap perkara kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya bacakan satu ayat berikutnya. Dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ada amin? Ini luar biasa. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Saudara bayangkan, ada orang yang berbuat baik kepada saudara, yang akan membalas perbuatan baik kepada saudara, bukan saudara lagi, Tuhan turun tangan. Bila mana ketika kita taat kepada Tuhan? Bila mana ketika kita setia kepada Tuhan? Bila mana ketika kita menyenangkan hati Tuhan? Aku
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Tapi sebaliknya, kalau ada orang jahat, orang yang menusuk saudara dari belakang, orang membicarakan saudara, orang mengutuki saudara, Tuhan berkata apa? Aku yang akan mengutuki mereka. Wow. Pembelaan Tuhan luar biasa. Makanya tadi saya bilang dalam tema khotbah, orang yang jahat hidupnya akan susah. Orang yang punya niat jahat, hidupnya pasti menderita. Orang yang berbuat jahat, hidupnya pasti tidak akan pernah bahagia. Pak, tapi kelihatannya bahagia. Itu semua kemenangan sesaat yang dia nikmati, pada akhirnya dia akan menuai hasil yang lebih buruk dari apa yang ia duga. Dia akan menuai hasil yang lebih buruk dari apa yang ia sangkakan. Saudara pilih kasih Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan atas orang percaya itu iya dan amin. Saudara bayangkan dalam Kejadian 12 ayat 3c tadi berkata apa? Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Jadi hidup kita membawa dampak yang positif. Tindakan kita memberikan influence yang positif. Bahkan setiap tutur kita harusnya memberikan impact yang mengubahkan orang dari kekhawatiran menuju kepada kepastian, dari duka menjadi penghiburan, dari kesusahan menjadi sukacita. Yang setuju katakan amin. Kehadiran kita memberikan dampak. Perkataan kita memberikan solusi. Doa-doa kita berkuasa. Bahkan setiap ide yang karena revelation daripada Allah akan membuat orang yang berbeban berat diberikan keringanan. Bahkan tidak menutup kemungkinan oleh karena doa orang percaya, orang yang sakit pun akan disembuhkan. Yang setuju katakan amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Allah, kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak mungkin mengingkarinya. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi setiap janji firman-Nya. Kalau Tuhan yang sudah memulai, Tuhan pasti bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi atas hidup saudara, bagaimana dengan kita? Pak, saya sudah melayani. Pak, saya sudah sungguh-sungguh. Pak, saya sudah mengembalikan persembahan, perpuluhan segala macam. Tapi kenapa hal-hal yang buruk menimpa saya? Tapi dengar baik, saya akan bawakan catatan khusus buat jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi atas hidupmu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara berbicara dengan jelas. Pertama, bahwa Dialah pencipta kita. Ia tahu batas kekuatan masing-masing manusia ciptaan yang dikasihinya. Olehnya 1 Korintus 10:13 berkata apa? Pencobaan yang engkau hadapi tidak akan pernah over capacity. Pencobaan masalah yang engkau hadapi tidak mungkin melebihi kekuatanmu, tapi justru di balik pencobaan, justru di balik masalah, Tuhan tidak berhenti untuk berkarya atas kita, bahkan Tuhan memberikan jalan keluar atas kita. Yang kedua, bila mana ketika sesuatu diizinkan terjadi atas hidup, ingatlah apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksud baik di baliknya. Saya rasa ketika Yusuf ada di penjara, dia belum pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Saya rasa ketika Daud difitnah memperkosa daripada istri Potifar, dia tidak akan pernah berpikir akan menjadi orang penting di negeri orang. Betul? Saya pikir ketika Daud ada di padang gurun Yehuda, sedang dikejar-kejar oleh Saul, Daud tidak memikirkan tahta yang berikutnya. Tapi dengar, setiap masalah, pergumulan, air mata, badai, pencobaan, apapun yang saudara hadapi, Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Bapak, Ibu, kakak, adik, semuanya bilang kanan kirimu kalau saudara beribadah lebih daripada satu orang. Bilang begini,
Tuhan punya rencana yang indah atas masalah. Bilang kanan kiri, di balik pergumulan, Tuhan sediakan jawaban yang luar biasa. Amin. Di balik air mata, ada rencana yang besar yang Tuhan mau berikan atas kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, kenapa diizinkan Tuhan terjadi masalah itu atas hidupmu? Tuhan mau Anda fokus kita bukan pada perbuatan jahat orang lain kepada kita. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan mau supaya kita tidak fokus kepada apa yang orang buat, sesuatu yang jahat atas kita. Namun fokuslah pada apa maksud Allah mengizinkannya. Pak, tapi hati saya pedih. Pak, tapi hati saya kecewa. Pak, saya malu dengan lingkungan. Saya malu dengan keluarga. Malu dengan apa yang saya hadapi. Dengar. Jangan fokus kepada orang yang melukai engkau. Jangan fokus pada orang yang menyakiti engkau. Fokuslah kepada Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana yang indah atas hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Saya mau berikan clue buat saudara. Sikap yang benar ketika dijahati. Ada amin? Sikap yang benar ketika saudara terlukai. Sikap yang benar ketika saudara mulai diolok-olok. Yang pertama, saudara catat dengan cepat. Jangan biarkan sukacitamu, damai sejahteramu, kebahagiaanmu, serta mimpimu terampok oleh keadaan. Tetapi biar sukacitamu tetap ada, damai sejahteramu tetap utuh, kebahagiaan tetap ada, mimpi-mimpimu tetap engkau hidupi. Amen. Yang kedua, bagaimana sikap yang benar ketika kita dijahati? Jangan biarkan hubungan kita dengan Tuhan terganggu. Jangan sampai saudara merasa tidak maksimal karena apa? Karena Anda dizolimi. Wah, dizolimi. Disakiti oleh orang lain. Jangan sampai hubunganmu yang baik, mesbahmu yang engkau bangun sudah luar biasa, menjadi terganggu oleh karena masalah yang kau hadapi. Yang ketiga, jangan biarkan hati dan pikiranmu diisi dengan hal-hal yang duniawi. Karena yang duniawi ini sifatnya sementara. Saudara nggak usah memikirkan apa dan bagaimana, terlebih mikir bagaimananya 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang. Pak, Bu, kesusahan sehari cukup sehari. Hari esok ada kesusahannya sendiri. Tetapi orang yang berjalan dengan Tuhan tidak akan pernah dibiarkan kakinya jatuh terjerembab. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Yang keempat, tetap berkualitas sebagai orang benar. Dengan kualitas atau mental kerajaan surga. Ada apa? Ini penting Bapak Ibu saya sampaikan. Supaya Anda menyadari bahwa mentalitas kita bukan mentalitas yang murahan. Bukan mentalitas yang gampang roboh karena masalah dan angin yang tidak kencang. Betul? Haleluya. Saudara ini dikasih Tuhan Yesus Kristus. Orang boleh menjahati saudara sampai sayap saudara patah. Dengar baik. Terlalu puitis bahasa yang saya sampaikan. Orang boleh menjahati saudara sampai sayap saudara patah. Sehingga untuk sementara waktu saudara tidak bisa terbang. Tetapi sekali Raja Wali tetap Raja Wali. Sekalipun kualitas surgawi tetap kualitas surgawi. Anda bukan burung emprit yang tidak ada harganya. Tapi Anda adalah burung Raja Wali yang melihat masalah dari ketinggian, yang melihat masalah dari tinggi, dan Anda akan tetap terbang tinggi. Anda adalah warga kerajaan sorga. Anda adalah didesain menjadi orang-orang yang punya mentalitas kerajaan sorga. Jangan tipis telinga mendengarkan olok-olok orang lain. Jangan tipis telinga hanya karena mendengar fitnah orang lain. Jangan tipis telinga karena nama kita dibicarakan hal-hal yang buruk pada orang lain. Berjalan terus bersama dengan Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Berjalan bersama dengan firman Tuhan. Saudara akan keluar lebih daripada sekedar pemenang.
Dan sekali lagi saya sampaikan buat saudara, saudara tidak usah memikirkan bagaimana caranya Tuhan melakukan pembelaannya. Itu urusan Tuhan. Bagian kita melakukan hal yang benar, bagian kita menyenangkan hati Tuhan, dan bagian Tuhan akan menyenangkan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita percaya Tuhan hadir atas ibadah kita. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat arahan-arahan-Mu. Terima kasih buat tuntunan-Mu. Biarlah kami boleh mengerti bahwa kami tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun orang menyakiti kami, sekalipun orang melukai kami, sekalipun orang memfitnah kami, sekalipun orang meninggalkan kami, kami tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat kepada kami, hidupnya akan lebih susah. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami punya pengharapan, dan kami boleh berjalan, berdiri, bahkan berlari bersama dengan Tuhan, mencapai tujuan kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Materaikan firman-Mu atas jemaat-Mu, dan kami percaya setelah ibadah ini kami mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Tuhan pembela kami, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, ini saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita bawa dengan hati mengucap syukur, beri dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang mau kembalikan persembahan persepuluhan, dapat transfer ke nomor rekening yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan juga yang mau menabur, mempersembahkan untuk pelunasan gedung gereja kita yang kita pakai ibadah di Cibubur, Bapak Saudara juga bisa transfer ke rekening yang sudah disampaikan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari memberi dengan sukacita karena Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita semua. Katakan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya perlindungan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Mari terus kita perkatakan dan imani Mazmur 91. Dalam perlindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada.
Puji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Mari kita akan berdoa untuk persembahan yang kita sudah berikan pada hari ini. Haleluya. Bapa dalam sorga, berkati anak-anakmu yang sudah membawa persembahan kepadamu Tuhan. Dalam keadaan apapun, kami tetap mencintai Tuhan. Dan kami wujudkan dengan salah satunya membawa persembahan. Baik persembahan ibadah raya, persembahan diakonia, persembahan persepuluhan, ucapan syukur, maupun juga kami menabur untuk pekerjaanmu, untuk membayar pelunasan gereja kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anakmu yang tetap setia, yang mengerti akan kehendak-Mu, memperhatikan pekerjaan Tuhan, meskipun mereka ibadah secara online. Hamba berdoa, biarlah pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Buat apa yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung. Umat-Mu yang setia, kembalikan persepuluhan, bukakan tikap-tikap langit, curahkan berkat sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Berkati keluarga-keluarga, berkati usaha, pekerjaan, studi, kuliah. Semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Pelihara umat-Mu secara ajaib di masa-masa yang sulit saat ini. Karena kami percaya mujizat-Mu masih ada. Untuk umat-Mu yang pergumulan dalam pekerjaan, untuk mencari pekerjaan, belum mendapat pekerjaan, Tuhan buka jalan, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Bapak saudara, kita akan berdoa untuk bangsa kita. Angkat kedua tangan-Mu. Kami mengarahkan tangan kami, mengangkat ya Tuhan tangan kami. Berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus, tolong bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Dan kami percaya Indonesia adalah negara yang kuat. Karena ada Tuhan Yesus atas Indonesia. Dan Indonesia akan keluar dari permasalahan pandemi COVID-19. Dari permasalahan apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Indonesia pasti berkemenangan dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kemenangan bagi Indonesia. Berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh gubernur, jajaran pemerintah pusat sampai ke daerah. Biar ada sinergi yang kuat di dalam nama Yesus. Tidak ada kepentingan-kepentingan kelompok, yang ada kepentingan untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami patahkan setiap terorisme di dalam nama Yesus. Narkoba, free sex, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia mengalami Pentakosta yang ketiga. Revival terjadi atas Indonesia. Kami bersyukur, berkati ya Tuhan. Gembala sidang kami Pak Niko, keempat wakil gembala sidang, Karayon kami, Pak Heron yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Juga Tuhan berkati besar keluarga besar yang ada. Lindungi, sertai pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami bersyukur. Juga Gembala GBI Salemba Cibubur Times Square juga Tuhan berkati berlimpah-limpah. Seluruh jemaat Tuhan pengerja dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur, kami akan akhiri ibadah kami ini. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bahasa roh sekali lagi. Horabata karaba syanda kaya karalaba. Horabasyakarabarabaraba. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Yang dicurahkan melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu.